Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh berjumpa lagi dalam renungan di pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022. Kita yakini dan kita percayai bahwa ini semua hanya karena karunia dan juga kasih Tuhan yang mengizinkan kita untuk boleh menikmati pagi hari yang indah di hari ini. Dan kita akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan juga kita renungkan. Namun sebelum itu mari berdoa. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, Allah sang pemilik kehidupan kami, Allah sang pemberi damai, Allah sang pemberi karunia dan juga anugerah bagi kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kami, bahkan di pagi hari ini ketika kami akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu, kuasa Tuhan, tangan pengasihan Tuhan tidak pernah berhenti untuk melindungi dan juga menjaga kami. Oleh sebab itu kami memohon kepada-Mu ya Tuhan. Berilah kami kekuatan dan juga kemampuan supaya kami dapat mengerti, memahami apa maksud kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca bahkan kami renungkan di pagi hari ini. Sehingga kami pun mampu untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kami boleh berada. Untuk itu ya Bapa, berfirmanlah, karena kami telah siap sedia untuk merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37, firman Tuhan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memulihkan atau memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh berjumpa lagi dalam renungan di pagi hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa semuanya kita boleh ada pada saat ini, itu semua karena anugerah dan juga penyertaan Tuhan. Dan renungan di pagi hari ini diberikan satu tema dalam Sabda Bina Umat, yaitu jangan lagi berbohong. Jangan lagi berbohong. Berbohong ataupun memalsukan sesuatu adalah hal yang sudah sering sekali kita dengarkan, sering sekali kita perhatikan, bahkan menjadi realita yang menjadi kebiasaan untuk kita dengar, kita lihat, bahkan kita lakukan. Baik saya, bahkan Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita semua pernah melakukan hal tersebut, yaitu berbohong. Berbohong atas dasar berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan bacaan firman Tuhan di pagi hari ini tentang hukum ke-9, yaitu jangan bersumpah palsu. Ada banyak sekali penyebab hidup manusia ataupun orang beriman itu rusak karena kebohongan atau kepalsuan dalam kehidupannya. Dalam khotbah Yesus di bukit ini, Tuhan Yesus mau mengingatkan umatnya untuk hidup dalam kebenaran, termasuk dalam hal memberi kesaksian dan juga bersumpah. Mereka dalam praktik hidup sehari-hari suka mempergunakan segala tipu muslihat untuk mengakali hukum Allah. Kebohongan terjadi di setiap bidang kehidupan ini, dalam pendidikan, pekerjaan, bahkan berbagai hal. Misalnya saja juga sumpah baru dianggap sah bila diucapkan demi nama Allah. Contohnya dalam dunia perdagangan saat itu, sumpah disalahgunakan. Pedagang bersumpah demi bait Allah bahwa barang dagangannya bernilai. Mereka membohongi orang supaya dagangannya dapat terjual. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus menegaskan,
Dalam keadaan apapun, umat Tuhan, jika bersumpah, sampaikanlah itu dalam kebenaran. Janganlah untuk kepentingan diri sendiri. Jika hal itu tidak benar, maka katakanlah tidak. Jika hal itu memang benar, maka katakanlah iya. Sehingga memang kebenaran harus kita junjung tinggi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada banyak sekali kasus mengenai berbagai macam kebohongan yang terjadi. Bahkan berita-berita di media sosial pun banyak sekali yang mengandung suatu unsur kebohongan. Entah itu mengenai penyebaran COVID-19, entah itu kebohongan mengenai suatu hal dalam pemerintahan. Bahkan di dalam bergereja pun ada banyak sekali kasus-kasus mengenai kebohongan, di mana seseorang lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan orang banyak, sehingga mereka lebih mengorbankan kebahagiaan orang lain demi membahagiakan dirinya sendiri. Nah, ini tentu adalah salah satu hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan pasti akan sangat kecewa ketika melihat umatnya senantiasa berbuat yang tidak baik, melakukan apa yang tidak baik demi kepentingan pribadi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun yang hidup dalam kebohongan, kepalsuan, tidak dapat diterima oleh orang lain. Kita ingin bahagia, maka jauhkanlah diri kita dari kebiasaan tersebut, kebiasaan untuk bersaksi dusta. Jagalah lidah kita. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Bahwa bagaimana jikalau kita ingin hidup dalam damai, maka hindarilah untuk bersumpah palsu dan juga hidup dalam kepalsuan. Janganlah mempergunakan nama Allah dengan sembarangan untuk melakukan sumpah palsu tersebut. Bahkan ketika kita benar, maka janganlah kita bersumpah atas nama Allah. Karena nama Allah adalah nama yang kudus, nama yang tidak boleh kita pergunakan demi kepentingan pribadi kita sendiri. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita nyatakan keberadaan sebagai anak Allah yang dituntut untuk berkata benar dan juga berkata jujur. Roh Kudus senantiasa akan memampukan kita menjadi seseorang yang hidup dalam kebenaran dan juga dalam kejujuran, dalam melakukan berbagai hal di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Maka mari Bapak, Ibu, dan Saudara senantiasa lakukan yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan dengan senantiasa menjunjung tinggi kebenaran dan juga ketulusan bahkan kasih dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita sekalian melalui firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari berdoa. Bapak, terima kasih untuk setiap sukacita yang boleh kami rasakan di hari ini, atas setiap penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan di pagi hari yang indah ini. Kami percaya Tuhan ini semua boleh kami rasakan karena perkenan atas Tuhan saja, karena kasih cinta Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami boleh merenungkan sabda kebenaran firman-Mu yang mengajak kami untuk senantiasa menjaga lidah dan juga hati kami, agar kami hidup dalam kebenaran dan juga dalam kekudusan bersama dengan Allah, agar kami tidak mengorbankan kebahagiaan sesama kami demi kepentingan pribadi kami. Ajar kami ya Bapa, supaya kami dapat senantiasa menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan juga kami senantiasa melakukan yang terbaik kepada sesama kami dan juga kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pun telah melakukan yang terbaik kepada kami. Maka hal itu pula lah yang harus kami lakukan kepada semua orang yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang tak pernah berkesudahan ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Mohon tuntun kami, sertai kami, kuatkan kami, berikan kami semangat supaya kami mampu untuk melewati setiap suka duka yang akan terjadi di hari ini. Dan kami yakini dan kami percayai bahwa hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk memberikan semua itu, bahkan memberikan pertolongan bagi setiap kami yang mau datang untuk meminta tolong kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas. Tuhan berkati kita sekalian.